Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di sini saya Lita Rosita akan mempresentasikan review jurnal saya. Langsung saja kita memasuki slide kedua, yang dimana di sini saya mereview dua jurnal. Yang pertama, judulnya Produktivitas Primer Perairan di Kalimantan Selatan menggunakan data citra satelit Aquamodis, dan jurnal yang kedua itu berjudul Pemanfaatan Citra Sentinel-2 untuk pemetaan sebaran padang lamun di perairan Pulau Panjang Jepara. Nah, langsung saja ya kita masuk ke pembahasannya. Sekadar informasi, untuk judul Produktivitas Primer Perairan di Kalimantan Selatan menggunakan data citra satelit Aquamodis ini, tujuan penelitiannya untuk mengukur produktivitas primer perairan dengan menggunakan metode sebaran klorofil A dan suhu permukaan laut atau SPL yang diperoleh dari citra satelit Aquamodis. Nah, untuk metodologinya, di sini ada pengumpulan data, yang dimana pengumpulan data ini diambil dari data klorofil A dan SPL dari citra satelit Aquamodis. Kemudian analisis data. Data yang diperoleh ini akan dianalisis untuk menentukan hubungan antara konsentrasi klorofil A dan produktivitas primer. Dan tentunya juga suhu permukaan laut juga dianalisis untuk melihat pengaruhnya terhadap produktivitas primer. Kemudian metodologi yang ketiga itu ada modeling antara klorofil A dan SPL, yang dimana hal ini bertujuan untuk distribusi sehingga untuk memperkirakan produktivitas primer di perairan Kalimantan Selatan. Yang kemudian hasil penelitiannya ialah klorofil A itu ditemukan bahwa konsentrasi klorofil A memiliki korelasi positif dengan produktivitas primer, yang dimana area tersebut memiliki konsentrasi klorofil A yang tinggi, dan tentunya hal tersebut menunjukkan tingkat produktivitas primer yang lebih tinggi. Sedangkan untuk hasil suhu permukaan laut atau SPL itu ternyata juga mempengaruhi produktivitas primer, sehingga suhu yang lebih hangat akan cenderung meningkatkan produktivitas. Untuk jurnal yang kedua dengan judul Pemanfaatan Citra Sentinel-2 untuk pemetaan sebaran padang lamun di perairan Pulau Panjang Jepara, itu menggunakan metode citra Sentinel-2 yang diolah dengan algoritma Lizenga, yang dimana algoritma Lizenga ini itu untuk memetakan sebaran padang lamun. Kemudian ada metode line transect yang digunakan untuk mengukur komposisi dan kerapatan lamun di lapangan. Dan yang terakhir metodenya itu validasi hasil pemetaan, yang dimana hasil ini akan dibandingkan dengan data citra satelit dengan data lapangan. Kemudian hasilnya, penelitian ini menemukan bahwasanya ada 4 jenis lamun di perairan Pulau Panjang. Tetapi jenis Thalassia hemrichi itu jenis yang paling dominan, dan jenis Enhalus acroides itu sebagai yang paling jarang ditemukan. Sehingga hal tersebut tentunya menunjukkan tingkat akurasi pemetaan menggunakan citra Sentinel-2 ini mencapai 70%, dan dengan nilai akurasi kapas sebesar 0,4. Kemudian langsung saja ke reviewnya. Untuk jurnal yang pertama terdapat kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya ialah pendekatan teknologi tinggi, kemudian parameter lingkungannya relevan, dan aplikasi praktis. Sedangkan untuk kekurangannya terdapat keterbatasan data satelit dan keterbatasan temporal. Kemudian untuk review jurnal yang kedua, kelebihannya adalah penggunaan teknologi satelit yang canggih untuk pemetaan ekosistem laut dan metode validasi yang kuat dengan data lapangan. Kemudian kekurangannya ialah akurasi pemetaan yang masih dapat ditingkatkan dan nilai akurasi kappa yang relatif rendah, sehingga menunjukkan perlunya perbaikan dalam metode klasifikasi. Nah, dari dua review tersebut dapat disimpulkan bahwasanya untuk jurnal yang pertama, penelitiannya itu memberikan kontribusi yang signifikan dalam bidang pemantauan ekosistem laut dengan memanfaatkan teknologi penginderaan jauh, yang tentunya hasilnya dapat menjadi dasar bagi pengambilan keputusan dalam pengelolaan sumber daya perikanan dan konservasi lingkungan di Kalimantan Selatan. Sedangkan jurnal yang kedua ialah
penggunaan citra Sentinel-2 terbukti efektif dalam memetakan sebaran padang lamun di perairan Pulau Panjang, sehingga hasil ini dapat memberikan informasi penting yang dapat digunakan untuk pengelolaan ekosistem lamun secara berkelanjutan. Sekian review jurnal dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.